Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Setio Wibowo, MKes, dan teman-teman sekalian khususnya kelas 3A. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Latifah dengan NIM 2003289. Selaku moderator pada pemaparan presentasi kelompok 10 pendidikan inklusi yang membahas tentang manajemen pendidikan inklusi dan sistem pendukung pendidikan inklusif. Baik, langsung saja kepada pematerian. Boleh langsung share screen. Baik, saya akan membacakan anggota dari kelompok 10-nya. Yang pertama adalah Alia Nurul Faiha dengan NIM 2002829, kemudian Anissa Putri Ardianti dengan NIM 2007435, kemudian Hardini Wiri dengan NIM 2001000, kemudian saya sendiri, dan yang terakhir Yusa Fauziah Lestari dengan NIM 2006984. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada presentator pertama tentang manajemen pendidikan inklusi yang akan dipresentasikan oleh Saudari Alia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan inklusif. Nah, yang pertama, pengertian manajemen pendidikan inklusif. Manajemen pendidikan inklusif merupakan proses yang terkait erat dengan tujuan dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan sistem pendidikan bagi seluruh peserta didik, tidak terkecuali bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Boleh next slide? Nah, manajemen pendidikan inklusif ini akan efektif dan efisien apabila didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama itu sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah. Yang kedua, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, kemampuan dan task komitmen atau tanggung jawab terhadap tugas para tenaga kependidikan yang handal. Yang keempat, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat yang tinggi. Boleh next slide? Nah, berkaitan dengan hal tersebut, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, kepala sekolah selaku pemimpin dalam sebuah organisasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Boleh next slide? Nah, peran kepala sekolah tersebut diantaranya adalah mengatur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian usaha-usaha para anggota organisasi, serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan pendidikan inklusif yang diharapkan. Next slide. Nah, hal ini sejalan dengan teori manajemen pendekatan sistem yang menyatakan bahwa organisasi sebagai sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Keberadaan sekolah inklusif ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah-sekolah reguler yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif, sehingga peserta didik berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dengan baik dan lebih dapat diterima di lingkungan masyarakat. Next slide. Nah, kemudian implementasi pendidikan inklusi. Implementasi pendidikan inklusi berdasarkan pada beberapa faktor yang saling menguntungkan dan juga berkaitan. Pengimplementasian ini pun bergantung pada sikap, fleksibilitas, pengetahuan, kreativitas, dan juga kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuan pengambilan keputusan baik bagi guru, orang tua, maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, agar pendidikan inklusif ini dapat diimplementasikan dengan baik, hal ini membutuhkan kerjasama antara dinas sosial, guru di sekolah luar biasa, guru di sekolah umum, dan juga orang tua. Karena pada hakikatnya, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Alia atas pemaparannya.
Untuk materi selanjutnya yaitu sistem dukungan pendidikan inklusi yang akan saya jelaskan sendiri. Pendidikan inklusi memerlukan adanya sistem dukungan dalam pengimplementasiannya. Nah, dukungan ini dapat berupa upaya mempercepat peningkatan mutu pendidikan dan juga pemenuhan akses ke semua bentuk pendidikan, terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus, di mana dalam bentuknya itu yaitu dengan regulasi atau kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dari anak berkebutuhan khususnya tersendiri. Untuk next selanjutnya. Nah, adapun lembaga pendukung pendidikan inklusi ini terdiri dari beberapa. Ada pusat sumber, kelompok kerja pendidikan inklusi, dan wadah profesional guru, kepala sekolah, dan pengawasan sekolah. Untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh teman saya yang pertama yaitu tentang pusat sumber yang akan disampaikan oleh saudari Hatiniwi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, mungkin dikarenakan terkendala jaringan, mungkin bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya terlebih dahulu. Nah, yaitu tentang kelompok kerja pendidikan inklusi yang akan disampaikan oleh Anissa Putri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Untuk kelompok kerja pendidikan inklusi, terdapat tugas pokok sesuai dengan levelnya, yaitu yang pertama, menyusun program kerja pendidikan inklusif, dua, melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif, dan yang ketiga, melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan inklusif. Untuk fungsi kelompok kerja pendidikan inklusif, ada yang pertama, merumuskan dan membuat program pendidikan inklusif. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi, promosi, lokakarya, dan advokasi kebijakan pendidikan inklusif. Yang ketiga, membantu dalam penyusunan peraturan atau keputusan sesuai dengan levelnya. Yang keempat, melakukan penyusunan pedoman atau model implementasi pendidikan inklusif dengan menggabungkan berbagai sumber daya yang sudah tersedia sesuai dengan levelnya. Yang kelima, pengembangan dan penyebaran materi inklusif dalam bentuk studi kasus seperti brosur, poster, buklet, dan atau film. Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan guru atau sosialisasi. Yang keenam, memberikan penghargaan untuk memotivasi pihak-pihak penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang ketujuh, memberikan informasi atau penerangan kepada semua pihak mengenai implementasi pendidikan inklusif. Selanjutnya, yang kedelapan, melakukan penanganan layanan pendidikan bagi peserta didik kebutuhan khusus. Yang kesembilan, merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan bagi guru sekolah reguler dan guru SLB, serta pihak lain yang membutuhkan pelatihan mengenai pendidikan inklusif dan atau pendidikan khusus. Yang 10, menyediakan atau memproduksi alat bantu mengajar atau alat bantu khusus atau media pembelajaran khusus dan alat kehidupan sehari-hari lainnya untuk anak peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ke-11, menyediakan bantuan kepada berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada anak atau peserta didik termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Yang ke-12, menjadi fasilitator atau mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif.
Yang ke-13, memberi dan menerima rujukan rekomendasi atau referral dalam layanan pendidikan inklusif. Selanjutnya, mengatur guru yang ada di SLB untuk melakukan tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus di sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Selanjutnya, melakukan penanganan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan bagi guru sekolah reguler dan guru SLB serta pihak lain yang membutuhkan pelatihan mengenai pendidikan inklusif dan atau pendidikan khusus. Yang terakhir, mengatur guru yang ada di SLB untuk melakukan tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus di sekolah umum untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa Putri yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu tentang yang sudah terlewat tadi, boleh di slide sebelumnya, yaitu tentang pusat sumber yang akan disampaikan oleh Hatini Wiri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, maafkan karena sinyalnya kurang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pusat sumber atau resource center, yaitu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pusat sumber dalam pengembangan pendidikan inklusi atau yang didirikan atas inisiatif masyarakat yang dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat. Adapun peran pusat sumber yaitu yang pertama ada berinisiatif dan aktif melaksanakan pendidikan inklusif. Yang kedua, memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Yang ketiga, sebagai pusat informasi dan inovasi di bidang pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus atau pendidikan inklusif. Yang keempat, sebagai home base guru pembimbing khusus. Yang kelima, sebagai koordinator dalam pelayanan pendidikan inklusif. Yang keenam, berkolaborasi dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan implementasi pendidikan inklusif. Dan juga ada fungsi-fungsi pusat sumber, yaitu yang pertama, memberikan informasi atau penerangan kepada sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah luar biasa mengenai pendidikan inklusif, menyediakan bantuan asesmen yang rutin terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, memberikan layanan dan bimbingan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, menjadi konsultan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi, layanan, bimbingan, dan penanganan khusus, mengadakan kerjasama dengan dinas atau instansi dalam upaya mengimplementasi pendidikan inklusif, melakukan inovasi di bidang pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus dan pendidikan inklusif, melakukan penelitian dan pengembangan inklusif, serta strategi dan metode pembelajaran yang sesuai diterapkan pada layanan pendidikan bagi semua anak di dalam dan di luar kelas. Melakukan penanganan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan bagi guru sekolah reguler dan guru sekolah luar biasa, serta pihak lain yang membutuhkan pelatihan mengenai pendidikan inklusif atau pendidikan khusus. Menyediakan atau memproduksi alat bantu mengajar untuk pembelajaran khusus dan alat kehidupan sehari-hari lainnya untuk anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus, menyediakan bantuan kepada berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada anak atau peserta didik termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, menjadi fasilitator dan mediator bagi semua pihak dan implementasi pendidikan inklusif, memberi dan menerima rujukan dalam layanan pendidikan inklusif, mengatur guru yang ada di sekolah luar biasa untuk melakukan tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus di sekolah umum yang menyediakan pendidikan inklusif, melakukan penanganan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan bagi guru sekolah reguler dan guru sekolah luar biasa, serta pihak lain yang membutuhkan pelatihan mengenai pendidikan inklusif dan pendidikan khusus, memberi dan menerima rujukan layanan
mengatur guru yang ada di sekolah luar biasa untuk melakukan tugas tambahan sebagai guru pembimbing khusus di sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hartini yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang wadah profesional guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang akan disampaikan oleh Yusra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan pembahasan. Di sini, saya akan membahas tentang wadah profesional guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Diselenggarakannya wadah profesional guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah ini untuk membina guru profesional secara sistematis. Lalu diharapkan melalui wadah ini dapat memberikan motivasi, inovasi, dan kreasi guru serta meningkatkan skill yang baik agar dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan khususnya pada pengimplementasian pendidikan inklusif. Kegiatannya di sini sudah dituliskan. Yang pertama ada aktif dalam mensosialisasikan pendidikan inklusif, lalu ada ikut serta dalam diskusi, rapat kerja, workshop, atau rapat koordinasi pendidikan inklusif. Lalu yang ketiga ada menyusun desain pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif. Yang keempat merancang atau sharing, memahami keberagaman peserta didik, tentang identifikasi dan asesmen PPI dan PAKEM. Yang terakhir, mengembangkan media adaptif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 10. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyimpulkan kesimpulan dari pematerian tersebut, yaitu manajemen pendidikan inklusif merupakan proses yang terkait erat dengan tujuan dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan sistem pendidikan bagi seluruh peserta didik, tidak terkecuali bagi peserta yang memiliki atau berkebutuhan khusus. Manajemen sekolah yang efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik, kemampuan dan komitmen atau tanggung jawab terhadap tugas, tenaga kependidikan yang handal. Kemudian sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, dana yang cukup untuk mengkaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Agar dapat diimplementasikan dengan baik, pendidikan inklusif memerlukan kerjasama antara dinas sosial, guru di sekolah luar biasa, guru di sekolah umum, dan juga orang tua. Selain itu, pendidikan inklusif memerlukan sistem dukungan seperti lembaga pendukung pendidikan inklusif sebagai upaya mempercepat peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan akses untuk semua bentuk pendidikan, terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.